Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini ibu akan menjelaskan tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sekarang kita sudah masuk pada subtema 3 dengan judul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Ya, nah, pada pembelajaran 1 ini, muatan pelajaran yang terjadi yaitu bahasa Indonesia, kemudian IPS. Di muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan diajak untuk mengamati gambar. Sekarang kalian buka buku tematiknya, lihat halaman 102, ada 2 gambar di sini, kita amati, kemudian menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, ya. Pertanyaan yang pertama, ya, gambar apa yang kamu lihat di atas? Coba lihat di sini. Ini adalah gambar hutan yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Kemudian yang kedua, ini gambar gedung-gedung yang ada di perkotaan. Nah, pertanyaan yang kedua, ya, apa yang terjadi jika hutan dijadikan perkotaan? Ingat, nak, fungsi dari tumbuh-tumbuhan apa? Ya, pintar. Yang pertama adalah apa, nak? Sebagai sumber oksigen bagi kehidupan manusia, makhluk hidup. Kemudian sebagai sumber makanan untuk makhluk hidup, dan tambahan satu lagi sebagai tempat tinggal atau habitat untuk makhluk hidup, khususnya hewan. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika hutan dijadikan perkotaan? Ya, ingat, hutan ini ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, ya, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, di mana fungsi dari tumbuh-tumbuhan ini yaitu sebagai sumber oksigen untuk bernafas makhluk hidup, seluruh makhluk hidup, ya, kemudian sebagai sumber makanan, dan satu lagi sebagai tempat tinggal atau habitat makhluk hidup, khususnya hewan, ya. Nah, jika hutan ini dijadikan perkotaan, maka otomatis hewan atau satwa yang tinggal di hutan ini akan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, yang pertanyaan ketiga, bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Nasibnya dia tidak ada lagi tempat tinggal, dan dia akan mencari tempat tinggal yang baru dan serta makanan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mampu bertahan hidup. Yang bisa menemukan makanan, menemukan tempat tinggal yang baru, dia akan bertahan hidup. Namun yang tidak dapat menemukannya, lambat laun hewan ini akan punah dengan sendirinya, ya, dengan mati dengan sendirinya, dan mengakibatkan kelangkaan. Nah, kemudian apa pengaruh terhadap kehidupan manusia jika hutan di bumi ini habis? Pengaruhnya itu adalah pemanasan global. Ya, apa pemanasan global? Atau istilahnya global warming. Pemanasan global ini adalah saat suhu udara di bumi ini meningkat, mengakibatkan es yang ada di kutub ini akan meleleh atau mencair, dan mengakibatkan semua daratan yang ada di bumi akan tertutupin air, cairan dari es yang meleleh tadi, atau istilahnya tenggelam. Nah, disitulah akhir dari kehidupan. Tidak ada lagi tempat tinggal bagi manusia, makhluk hewan, serta tumbuh-tumbuhan, karena sudah tertutupin oleh air. Ya, nak. Sekarang, kalian diajak untuk membaca teks. Di sini ada di halaman 103, kalian lihat di situ ada teks. Dengan judul Melestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Ibu di sini ada kosakata yang Ibu beri tanda stabilo. Kalian cari ini. Kalian cari di internet atau di Kamus Bahasa Indonesia arti dari kosakata yang sudah Ibu stabilokan atau Ibu sudah beri tanda. Kemudian setelah kalian membaca ini, ada di halaman 104 untuk membuat kesimpulan dari teks bacaan yang
setelah kalian baca. Nah, ya, ada halaman 104 ya, nah, ada kolom yang sudah tersedia, kalian tulis di situ saja, nah, ya. Nah, baca dulu, kemudian cari kesimpulannya ya. Baca seluruhnya, jangan sepotong-sepotong ya, sehingga bisa menyimpulkan apa yang ada pada teks ini. Kesimpulan itu apa, Nak? Kesimpulan adalah rangkaian keseluruhan isi dari bacaan atau teks ya, yang berisi informasi baik itu fakta maupun pendapat ya, Nak. Nah, lanjut di muatan pelajaran IPS, kita akan belajar kondisi politik negara ASEAN. Yang pertama Indonesia. Ya, tempat kita berpijak ini Indonesia. Pemerintahannya berbentuk republik presidensial, ibu kota negara Jakarta, luas wilayahnya 1.904.569 km persegi dengan jumlah penduduk 260.580.739 jiwa. Estimasi itu di bulan Juli 2017. Mungkin bisa meningkat, Nah, ya. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata uang negara Indonesia itu rupiah dengan singkatan IDR. Apa IDR ini? Indonesia Rupiah, ya, Nak. Nah, hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan tanggal bergabung di ASEAN itu tanggal 8 Agustus 1967 ya. Indonesia ini termasuk negara pendiri dengan perwakilan dari Indonesia bernama Abdul Malik ya. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.504 pulau. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dipilih secara langsung. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai atau banyak partai yang demokratis. Pancasila menjadi dasar negara yang ditetapkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Kemudian negara selanjutnya adalah Filipina ya. Pemerintahannya berbentuk republik presidensial, ibu kota Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Jumlah penduduknya 140.256.076 jiwa dengan estimasi di bulan Juli 2017. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipina atau Tagalog dan Inggris. Mata uangnya adalah peso atau singkatan PHP. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional negara ini adalah Lupang Hinirang atau Chusenland. Ya, tanggal bergabung di ASEAN 8 Agustus 1967 dan termasuk negara pendiri dengan pendiri bernama Narciso Ramos dari Filipina. Nah, Filipina ini merupakan negara menganut sistem pemerintahan republik presidensial. Pemerintahan Filipina mengikuti pemerintahan Amerika Serikat. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk jabatan 6 tahun serta memilih dan mengepalai kabinet. Kalau Indonesia berapa, Nak? 5 tahun ya. Kemudian negara selanjutnya adalah Malaysia ya. Pemerintahannya monarki konstitusional ya, yang dipertua Agung Muhammad V. Ibu kota Kuala Lumpur, luas wilayah 329.847 km persegi dengan jumlah penduduk 31.380.992 jiwa. Estimasi di bulan Juli 2017. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Mata uangnya ringgit. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasional adalah Negaraku. Tanggal bergabung di ASEAN itu 8 Agustus 1967 dan termasuk negara pendiri yang tokoh pendiri dari negara Malaysia perwakilannya adalah
Tuan Abdul Razak. Nah, Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri atas 13 negeri atau negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergilir setiap 5 tahun sekali. Hanya negeri-negeri negara bagian yang diperintah oleh raja atau sultan yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung dan pemerintahnya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Kemudian negara selanjutnya, negara Myanmar. Negara Myanmar pemerintahannya berbentuk republik presidensial. Ibu kota Naypyidaw. Luas wilayah 676.578 km persegi dengan jumlah penduduk 550.123.814 jiwa estimasi di bulan Juli 2017. Bahasa yang digunakan Myanmar, mata uangnya adalah Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasionalnya Kaba Mai Kay, Till the End of the World Myanmar. Tanggal bergabung di ASEAN adalah 23 Juli 1997. Negara ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw tanggal 7 November 2005. Di Republik Presidensial Myanmar ini, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dibantu oleh 2 orang wakil presiden. Namun pada bulan April 2016, presiden membentuk jabatan baru yaitu konselir negara atau state councilor yang setara dengan jabatan Perdana Menteri. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional, ya. Raja bernama Norodom Sihamoni, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Luas wilayahnya 180.035 km persegi dengan jumlah penduduk 16.204.486 jiwa diestimasi di bulan Juli 2017. Bahasa yang digunakan Khmer, ya. Mata uang Riyal Kamboja. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasionalnya No Courage atau Royal Kingdom. Tanggal bergabung di ASEAN 16 Desember 1998. Berdasarkan Konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme, dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat sebagai kepala negara tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang bergabung dalam Dewan Menteri. Kepala negara Norodom Sihamoni naik tahta tanggal 29 Oktober 2004. Adapun kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dijabat oleh Hun Sen sejak 14 Januari 1985. Kerajaan Kamboja ini merupakan penerus dari Kekaisaran Khmer, ya, Khmer yang pernah menguasai wilayah semenanjung Indochina pada abad 19 hingga abad 14. Negara selanjutnya adalah negara Singapura, ya. Nah, pemerintahannya berbentuk republik parlemen, ya. Ibu kotanya adalah Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Nah, ini merupakan negara yang luasnya paling kecil. Nah, ya, jumlah penduduknya 5.880.926 jiwa diestimasi di bulan Juli 2017. Bahasa yang digunakan Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Ya, hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Majulah Singapura. Tanggal berdiri di ASEAN
8 Agustus 1967 dan termasuk negara pendiri dengan tokoh bernama S. Rajaratnam. Singapura sebagai negara maju yang terletak di Asia Tenggara dan memegang peranan dalam perdagangan dan keuangan internasional. Sistem pemerintahan yang dianut Singapura adalah sistem pemerintahan Republik Parlemen, yang kepala negaranya seorang presiden. Presiden Singapura dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kepala pemerintahannya Perdana Menteri yang dipilih setiap 5 tahun melalui pemilihan umum. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Pemerintahannya berbentuk negara satu partai, ibu kotanya Hanoi, luas wilayahnya 331.210 km persegi dengan daratan luasnya 21.140 km persegi. Jumlah penduduknya 96.160.163 jiwa diestimasi bulan Juli 2017. Bahasa resmi yang digunakan bahasa Vietnam, mata uangnya adalah dong. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 2 September 1945. Lagu nasionalnya Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Tanggal bergabung di ASEAN 28 Juli 1995. Vietnam memiliki nama lengkap Republik Sosialis Vietnam. Ini merupakan negara komunis yang hanya mengakui satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam. Communist Party of Vietnam atau disingkat dengan CPV. Kepala negara Republik Sosialis Vietnam adalah presiden yang juga memerintah panglima tertinggi militer Vietnam. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden atas persetujuan Majelis Nasional Vietnam. Kemudian negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam pemerintahannya berbentuk monarki absolut. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi, jumlah penduduk 443.593 jiwa, diestimasi bulan Juli 2017. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, mata uangnya dolar Brunei. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Tanggal bergabung di ASEAN 7 Januari 1984. Brunei Darussalam adalah sebuah negara monarki absolut yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di bagian utara Pulau Kalimantan. Monarki absolut adalah sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang raja atau sultan. Di Brunei Darussalam, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang sultan, yaitu yang juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Sultan dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri. Lanjut untuk negara selanjutnya adalah Thailand. Pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Rajanya untuk saat ini Vajiralongkorn. Ibu kotanya adalah Bangkok. Luas wilayahnya 513.120 km persegi. Dengan jumlah penduduk 68.414.135 jiwa, diestimasi bulan Juli 2017. Bahasa resminya adalah Thai. Mata uangnya baht, dan hari kemerdekaan dia tidak memiliki hari kemerdekaan karena negara ini tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya Plang Chat Thai, National Anthem of Thailand. Tanggal bergabung di ASEAN 8 Agustus 1967 dan termasuk negara pendiri dengan tokohnya bernama Tanat Khoman. Thailand adalah sebuah negara monarki konstitusional. Kepala negara Thailand adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Raja Thailand mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi sekaligus merupakan pelindung Buddhisme atau kerajaan Thai dan
lambang jati diri dan pemersatu bangsa. Perdana Menteri dilantik oleh raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Raja dalam hal ini bertindak sebagai kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Sebagai kepala negara, raja dapat melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen, kekuasaan eksekutifnya melalui kabinet, dan kekuasaan yudikatifnya melalui pengadilan. Ya. Lanjut, negara Laos, pemerintahannya berbentuk negara satu partai dengan ibu kota Vientiane. Luas wilayahnya 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk 7.126.706 jiwa diestimasi bulan Juli 2017. Bahasa resmi adalah Lao, mata uang Kip Laos. Hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasionalnya Pheng Kat Lao, Hymn of the Lao People. Tanggal bergabungnya di ASEAN itu pada tanggal 23 Juli 1997. Secara politik, Laos adalah negara komunis yang hanya mengakui satu partai politik, yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos atau singkatannya LPRP. Kepala negara Laos adalah presiden yang dipilih Majelis Nasional untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Sedangkan kepala pemerintahnya adalah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Kebijakan pemerintahan ditetapkan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat. Ya. Keputusan pemerintahan yang penting ditentukan Dewan Menteri. National Assembly NA atau merupakan sebuah manifestasi rakyat Laos. Adapun fungsi dari lembaga ini adalah memproduksi legislasi dan menentukan personal yang akan menjalankan administrasi negara untuk kuasa National Assembly atau NA berada di tangan partai politik. Anggota NA dipilih melalui pemilihan umum untuk jabatan 5 tahun. Ya. Lanjut, setelah kalian membaca dan menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan pada 10 negara ASEAN, sekarang tugas kalian pilih 2 negara dari 10 negara anggota ASEAN, kemudian cari persamaan dan perbedaan kondisi politik kedua negara tersebut. Paham, nak? Ya, kerjakan di buku latihan kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, ya. Tetap semangat. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.